Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan terkait dengan mata kuliah Sosiologi Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu, Ibu Aulia Nusipa SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Indonesia. Teman-teman yang Ibu banggakan, mata kuliah Sosiologi Indonesia merupakan bagian penting dari mata kuliah yang ada di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Adapun penilaian yang akan Ibu jelaskan pada perkuliahan kali ini, kehadiran dituntut 10% presentasinya, kemudian tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Tentunya akan diakumulasikan terkait dengan nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik selama pembelajaran. Pembelajaran kali ini dilakukan secara e-learning dan diharapkan teman-teman dapat mengikutinya sampai 1 semester ini. Ibu akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Sosiologi Indonesia, dan diharapkan dengan mata kuliah Sosiologi Indonesia, teman-teman mahasiswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Pada pertemuan 1, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dasar sosiologi, serta mampu memberikan contoh nyata implementasi dari konsep dan teori sosiologi dalam dunia nyata sehari-hari. Pertemuan 2, teman-teman mampu menunjukkan keterkaitan antara sikap individu dengan proses sosialisasi, serta mampu memberikan contoh nyata pengalaman pribadi terkait dengan teori individu dan kepribadian. Pertemuan ketiga tentang kelompok sosial. Diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku individu, serta mampu memberikan contoh nyata perilaku kelompok sosial di lingkungan sosial terdekat teman-teman mahasiswa sekalian. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami apa peran dan fungsi di dalam keluarga. Dalam mata kuliah ini akan dibahas terkait dengan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, serta diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menaati berbagai aturan sosial di dalam keluarga, serta dapat memecahkan permasalahan sosial di dalam keluarga. Pertemuan kelima tentang ras dan etnisitas. Pertemuan ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu mengidentifikasikan serta membedakan asal ras dan etnis teman-teman masing-masing, serta mampu memberikan contoh permasalahan yang ada dan juga memberikan solusi terkait dengan masalah ras dan etnisitas di Indonesia. Serta yang paling penting adalah dalam pertemuan ini teman-teman dapat memiliki sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan ras etnis yang beragam di Indonesia. Pertemuan keenam tentang unsur-unsur budaya. Diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menunjukkan contoh unsur-unsur budaya serta memberikan contoh dampak positif dan negatif penyebaran budaya di Indonesia. Pertemuan ketujuh tentang variasi budaya di Indonesia. Diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menunjukkan contoh berbagai variasi budaya di Indonesia serta mampu melakukan filterisasi terhadap budaya luar yang negatif dan disesuaikan dengan nilai dan norma budaya di Indonesia. Pertemuan selanjutnya adalah UTS. Pertemuan ke-8, teman-teman mahasiswa mampu menunjukkan contoh nyata dari proses sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sosial sekitar, serta mampu melakukan sosialisasi dengan lingkungan secara aplikatif. Pertemuan ke-9 tentang perilaku menyimpang.
Teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami serta menganalisis perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar Anda dengan berbagai pendekatan teori sosiologi, serta mampu menunjukkan dampak dari perilaku menyimpang, serta dapat mematuhi aturan yang ada di masyarakat agar teman-teman mahasiswa dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang. Pertemuan ke-10 tentang stratifikasi dan kesenjangan sosial. Diharapkan pada pertemuan ini, mahasiswa dapat menunjukkan contoh kasus berbagai stratifikasi dan kesenjangan sosial di Indonesia, serta memiliki kepedulian sosial terhadap sesama agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat sekitar. Pertemuan ke-11 terkait dengan permasalahan mobilitas sosial di Indonesia, dan diharapkan teman-teman mahasiswa dapat memberikan solusi nyata sebagai pemecahan masalah mobilitas sosial di Indonesia. Lanjut kepada pertemuan ke-12 terkait dengan lembaga-lembaga politik. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami lembaga-lembaga politik terkait dengan peran dan fungsi lembaga politik dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan contoh permasalahan politik di Indonesia. Dan yang penting, pada pertemuan ini juga akan dibahas tentang pendidikan anti korupsi di Indonesia. Pertemuan ke-13, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami lembaga-lembaga pendidikan dan juga lembaga agama terkait dengan peran dan fungsi dari lembaga pendidikan maupun lembaga agama dalam kehidupan masyarakat, serta mampu memberikan contoh berbagai permasalahan dari lembaga pendidikan dan agama di Indonesia. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan perubahan sosial di lingkungan sekitar, serta mampu menunjukkan berbagai permasalahan terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Demikian paparan materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini pada mata kuliah Sosiologi Indonesia. Diharapkan teman-teman dapat mengikutinya dengan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.